Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Menteri Komunikasi dan Digital Pak Wamen, itu teman-teman media. Pertama-tama kami ingin melaporkan pada media pada kesempatan yang baik ini kami melakukan pertemuan dengan Ibu Menteri untuk memperkuat langkah-langkah kerjasama yang dilakukan di antara kementerian dengan OJK untuk beberapa hal. Pertama adalah terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan mendukung upaya untuk peningkatan literasi, edukasi dan inklusi, khususnya keuangan dan secara spesifik lagi menggunakan platform digital. Yang kedua adalah juga untuk melaporkan mengenai langkah-langkah upaya yang terus harus kita tingkatkan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang ilegal yang memanfaatkan teknologi digital berbasis online, baik itu terkait dengan kegiatan pinjaman yang tidak ilegal, tidak legal, lalu terkait dengan investasi yang juga ilegal, lalu aktivitas pegadaian maupun juga yang meresahkan kita belakangan ini semakin besar adalah kegiatan judi online yang kerjasamanya dilakukan baik secara dua institusi ini maupun juga dalam satu tim yang lengkap di tingkat nasional. Yang ketiga, kami juga menyampaikan upaya-upaya yang sedang dipersiapkan, difinalisasi untuk meningkatkan ketahanan, kemampuan dari kita secara menyeluruh dalam menanggulangi langkah-langkah tidak sesuai dengan kaidah hukum dan pemanfaatan dari industri jasa keuangan bagi aktivitas yang tentu meresahkan masyarakat. Dalam konteks itu secara khusus kami melaporkan bahwa kami sedang memfinalisasi satu pusat upaya untuk anti scam ya, atau penipuan dan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan hukum yang menggunakan sarana perbankan, keuangan, payment system, marketplace maupun lain-lain. Ini adalah suatu gagasan dan membangun suatu kapasitas baru yang pada gilirannya diharapkan dapat semakin meningkatkan integritas dari sektor jasa keuangan, tapi juga di satu sisi lain memberikan pelindungan yang lebih baik kepada masyarakat, kepada pengguna jasa keuangan yang utamanya berbasis online, sehingga tingkat kepercayaan dan tentu juga upaya kita untuk menjaga masyarakat dan konsumen menjadi lebih baik lagi. Itu hal-hal yang kami sampaikan dan kami sangat berterima kasih atas antusiasme dan respon yang begitu baik dan begitu bersemangat dari Bu Menteri, sehingga kami juga memberikan kepercayaan diri pada kami bahwa langkah-langkah
sinergis dan kerjasama kolaboratif ke depan untuk berbagai hal tadi yang kami laporkan akan menjadi lebih efektif. Kami didampingi oleh Ibu Fridrika Widyasari Dewi, Bu Kiki panggilannya, yang adalah Kepala Eksekutif Komisioner di OJK yang menangani aspek pengawasan terhadap perilaku jasa keuangan, juga pelindungan konsumen, serta aspek edukasi dan inklusinya. Demikian dari kami, dan kami kembalikan ke Bu Menteri. Baik, terima kasih tamu kami, Ketua OJK, Ibu Kiki selaku Komisioner, Pak Wamen Angga yang mendampingi kami. Teman-teman sekalian, pertemuan hari ini adalah langkah yang kita ambil bersama, dan dalam hal ini kami apresiasi ini inisiatif dari OJK, khususnya Pak Ketua, untuk kemudian menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo sebelum beliau bertolak untuk kunjungan luar negeri pertama. Arahan beliau adalah agar semua lembaga, instansi untuk bekerja sama, bersatu padu, khususnya terkait bagaimana peran kita sebagai negara melawan judi online. Dan hari ini kita sekali lagi apresiasi, kami dan OJK telah bersepakat untuk terus memperkuat pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Kami apresiasi juga kerjasama yang sudah dilakukan dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya, terakhirnya 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online, dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkomdigi dengan juga OJK dan perbankan. Kemkomdigi juga akan terus mengembangkan situs cekrekening.id yang nanti insya Allah juga akan bekerja sama dengan anti-scam center yang digagas oleh OJK. Ini juga untuk membantu literasi digital agar masyarakat bisa memilah mana yang kemudian terindikasi ada kejahatan keuangan digital dan mana rekening yang aman. Jadi ini upaya-upaya bersama yang kita akan lakukan. Kami ingin mengingatkan, dengan perkuatan kerjasama seperti ini, semua rekening dapat dipantau. Jadi kami bukan mohon maaf ya, tapi ya memang ini harus dilakukan. Kalau ada indikasi kejahatan ilegal, termasuk pelaku judi online, pengguna ya, tentu yang besar-besar juga, tapi pengguna pun dapat terjerat dan terpantau rekeningnya. Dan kalau memang ini terpantau, mohon maaf, kita akan blok. Kita akan tegas, Kemkomdigi akan mengirimkan data-data itu. Ketua OJK tadi sudah menyatakan kalau memang jelas ini sudah aktivitas keuangan ilegal, maka itu kemudian akan langsung diblok. Jadi mungkin ini komitmen sekaligus literasi kami kepada masyarakat untuk tidak lagi, bagi yang mungkin sedang pernah tidak lagi bermain-main dengan judi online. Itu mungkin teman-teman, singkat padatnya. Cukup? Silakan. Tambahkan apa ya? Halo Ibu Bapak semuanya, selamat pagi. Selamat siang, saya Arden dari Metro TV mau bertanya terkait pemblokiran rekeningnya ini, cara mendeteksi sistemnya gimana ya? Terus apakah jumlah ini sama juga dengan jumlah yang dibuat oleh PPATK? Terima kasih. Ini pertanyaan mengenai yang 10.000 tadi maksudnya ya? Ya. Jadi dalam konteks itu memang ini informasi yang diterima dari Kementerian Komdigi yang kemudian pada gilirannya kami menghubungi bank-bank tempat rekening ini berada untuk melakukan blokir, pembekuan dari transaksi itu. Itu langkah yang pertama. Namun dalam perkembangannya tentu kami juga meminta kepada bank untuk melakukan pendalaman terhadap rekening tadi dan pemilik rekeningnya
untuk juga melakukan assessment yang menyeluruh dan melakukan langkah serupa bagi rekening-rekening lainnya yang dimiliki oleh orang yang memiliki rekening yang diblokir tadi itu. Sehingga pada akhirnya jumlah rekening yang diblokir lebih banyak daripada jumlah semula yang 10.000 itu. Jadi itu adalah jumlah awal ya. Dari dalam perkembangannya bank dituntut untuk juga melakukan pendalaman sehingga betul-betul bisa menjaga dari semua transaksi dan rekening yang terkait dengan nama-nama itu untuk juga dilakukan pembekuan. PPATK sepahaman saya bicarakan mengenai nilai dari risiko transaksi yang terlibat dengan judi online ya, bukan jumlah rekeningnya. Cukup. Saya Livia dari kantor Berita Antara. Saya mau nanya ke Bapak Kepala OJK sama ke Bu Metia dua-duanya. Jadi dapat untuk yang pertama saya mau nanya apakah e-wallet juga akan kena ya, e-wallet kayak GoPay, OVO gitu-gitu apakah akan diblokir juga? Karena kan tadi perbankan ya kayaknya fokusnya. Terus kalau untuk ke Bu Metia, ini kan tadi ada anti scam dari OJK, terus Komdigi juga punya cekrekening.id, itu nantinya apakah akan digabung sistemnya atau seperti apa? Ini bentuk tindak lanjut juga nggak sih Bu dari komitmen Ibu yang di Cilincing kemarin bilang mau berkoordinasi juga? Kalau boleh karena saya singkat yang ini, kita akan terhubung. Jadi antara cek rekening dan juga anti scam dari OJK, kita akan Open API ya nama teknologinya, jadi akan terhubung sistemnya. Demikian. Baik, untuk pertanyaan yang bagian pertama, hal serupa juga dilakukan oleh Bank Indonesia yang menjadi otoritas bagi sistem pembayaran dan payment gateway. Jadi artinya baik perbankan maupun e-wallet dua-duanya diawasi atau seperti itu? Iya, betul begitu. Bahkan kalau untuk yang anti scam center itu bukan hanya dari segi payment dan perbankan, bahkan juga sampai ke marketplace. Ada yang disanksi Pak e-walletnya? Kalau terkait judi online itu seperti saya katakan tadi oleh Bank Indonesia yang melakukannya ya. Ya, baik. Jadi nanti ditanyakan kepada Bank Indonesia, kita juga tentu akan senang sekali kalau memang juga ada kerjasama yang kita akan lakukan ya. Yang ini kita apresiasi Pak Ketua OJK langsung berinisiatif. Satu lagi teman-teman yang kami juga memiliki kegalauan dan sependapat tadi dalam hal PSE ya. Kita melihat bahwa kejahatan digital di dunia maya ini salah satu sarang paling utamanya ada di aplikasi-aplikasi sosial media terkhusus. Saya harus menyebutkan, mohon maaf kepada mereka. Meta, TikTok, apalagi X, dan lain-lain, Instagram pasti sudah termasuk. Yang ini kita minta kepada mereka untuk kemudian juga mengambil peran untuk membantu Indonesia memerangi judi online ini. Dan saya rasa wajib. Kami belum ketemu, karena memang komunikasinya juga, ya kita belum lihat ada proaktif, meskipun Presiden sudah bicara ya. Bapak belum ada yang nyamperin kan, untuk berminta, dengan kami juga belum. Jadi kami menghibau, meminta semuanya yang tentu juga benefit atau dapat keuntungan dari pangsa pasar Indonesia yang luas, pangsa pasar sosial media Indonesia yang luas, untuk berkontribusi lah. Ini keinginan kita bersama, bukan cuma pemerintah, untuk rakyat juga, rakyat menginginkan ini. Jadi mereka wajib berkontribusi. Bentuknya seperti apa kita tunggu dari mereka nanti. Atau teman-teman bisa tanyakan kepada mereka. Mungkin itu dulu dari kami, teman-teman. Makasih banyak. Betul-betul Bu.